Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di channel ini saya sebenarnya ingin share atau berbagi pengalaman saya sebagai seorang pejuang eksim ya. Jadi saya itu adalah penderita eksim yang mana sudah didiagnosa oleh beberapa dokter kulit. Untuk eksim sendiri sebenarnya saya baru mengidapnya itu bukan dari usia kecil, tapi waktu itu ketika saya kuliah, tepatnya mungkin semester 6. Jadi saya baru mendapat diagnosa dokter bahwa saya terkena penyakit eksim ya. Jadi eksim adalah suatu kondisi alergi di mana kulitnya itu nanti akan timbul merah gitu ya, gatal, dan penyakit ini sering kambuh-kambuhan dan katanya sih gak bisa sembuh ya. Jadi kita memang sebagai penderita eksim harus dapat berdamai gitu dengan penyakit eksim ini. Jadi bagaimana cara kita dapat mengatasi atau membuat eksim ini kalem. Oke. Ada juga beberapa hal yang dapat membuat eksim ini kambuh. Jadi seperti kalau misalnya kita lagi sakit, sistem imun kita lagi drop, nah itu biasanya biasanya diikutin oleh eksim yang kambuh. Kemudian juga pemakaian sabun yang tidak tepat yang membuat kulit kita kering gitu ya, sabun yang membuat kering, ataupun juga dapat disebabkan oleh adanya cuaca yang ekstrim. Jadi ada pergantian cuaca yang ekstrim gitu ya, itu juga dapat menyebabkan ekstrim kita kambuh gitu. Saya akan membahas mengenai pelembab. Jadi pelembab ini merupakan salah satu produk yang kalau kata dokter kulit sangat wajib fardu ain dipakai oleh penderita eksim seperti saya ini. Nah, apa sih gitu ya pelembab-pelembab yang dapat digunakan atau yang aman untuk penderita eksim? Oke, kita masuk ke pelembab pertama ya. Jadi ini pelembabnya, dokter kulit saya di Jogja itu menyarankan pelembab ini, Cetaphil Pro Adderma Skin Restoring Moisturizer, seperti ini ya. Ini tuh udah pemakaian botol saya keberapa nih. Jadi ini sangat membantu sekali. Kenapa Cetaphil ini? Karena menurut penjelasan dari dokter kulit saya itu bahwa pada produk Cetaphil ini dia ada kandungan ceramide-nya. Jadi yang mana itu membantu memperbaiki skin barrier kita. Dan juga dia free fragrance and preservative. Jadi ini saya pakai udah pemakaian berapa, saking ini berpengaruh ke saya gitu. Dan saya pakai ini saat kambuh gitu, saat mulai gatal merah itu saya pakai ini gitu ya, Cetaphil ini. Rasanya gimana ya, melembabkan seperti itu, enak-enak aja sih menurut saya ya. Oke, itu yang pertama. Saya masih ada pelembab yang kedua. Ini saya pakai juga kalau saat saya kambuh ya, saat mulai kambuh gitu, terutama misalnya saya sedang kecapean gitu, atau saya sedang banyak pikiran gitu ya, stres gitu. Nah, biasanya eksim itu gampang sekali untuk kambuh. Nah, saat kambuh seperti itu kecil gatal sekali. Nah, sebelum kita menggaruk, kita harus segera memakai pelembab gitu ya. Nah, ini ada produk yang kedua, itu adalah produk Restoracam Lotion. Ini sebenarnya adalah, saya suka banget sama produk ini. Jadi ini adalah lotion yang dikeluarkan oleh dokterkulitku.com. Kalian nanti bisa cek Instagramnya. Jadi beliau mengeluarkan produk lotion ini, yang ini saya sudah coba dua size ya. Yang ini size 100 ml dan yang ini size 250 ml. Tuh bisa kelihatan ya, saya udah makainya udah sampai kempot gini botolnya, tubnya. Jadi saya jelasin dulu pengalaman pribadi saya menggunakan ini saat gatel gitu ya. Ini tuh saya pakai ke kulit, gak beberapa lama kulit kita tuh langsung gatalnya mereda gitu.
menghilang. Jadi syukur-syukur kita nggak menggaruk dan tidak meninggalkan luka gitu ya. Nah ini sayangnya saya baru tahu beberapa bulan yang lalu gitu. Ini juga sama dengan Cetaphil, jadi di sini tuh ada kandungan ceramide juga, dan juga ada kandungan minyak bunga matahari. Jadi dapat di sini diklaimnya bahwa kandungan ceramide pada pelembab ini akan memperkuat kulit yang kering dan sensitif, melembabkan dan menjaga kelembaban supaya tidak hilang. Kemudian minyak bunga matahari dan blackcurrant seed merupakan bahan natural dengan efek mengurangi peradangan, mengurangi rasa gatal dan reaksi alergi, sehingga membantu meredakan gatal-gatal dan kulit yang teriritasi. Jadi ini saya sangat merekomendasikan produk ini bagi kalian yang sekarang sedang berjuang menghadapi penyakit eksim. Oke, kemudian pelembab selanjutnya itu lebih tepatnya saya gunakan kalau misalnya kulit saya sudah kalem gitu ya, kemudian sudah dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak kambuh, jadi cuman hanya menjaga kelembapan saja. Nah itu saya juga menemukan suatu produk yang menurut saya melembabkan jadi ya, tapi tidak membuat mudah lengket. Oh ya, yang ini tadi yang dari produk kulitku.com tadi, ini juga keuntungan ataupun kelebihan produk ini bahwa kalau kita pakai gitu ya, itu kita pakai tuh kayak ya udah kayak langsung nyerap gitu dan nggak bikin lengket gitu. Kemudian yang tadi saya lanjut lagi, pelembab apa yang saya pakai kalau kondisi kulit saya sedang adem ayem atau tidak kambuh tapi tetap harus dijaga kelembabannya. Ingat bahwa penderita eksim itu haruslah menjaga kelembapan kulitnya, seperti itu ya. Jadi ini produk yang ketiga adalah QV Cream. Oke, ini kenapa saya beli yang ukuran sebesar ini, karena saya memang sebutuh itu dan seenak itu pakai ini ya, karena memang butuh banget sama ini. Jadi kalau kulit lagi nggak gatal-gatal atau ya lagi nggak kambuh eksimnya, ya udah saya pakai ini gitu. Ini memang dibilang suitable for dry or sensitive skin, perfume free, kemudian propylene glycol free, pH balance, lanolin free. Jadi memang ini cocok buat kulit penderita eksim ya. Kemudian ini tuh apa ya, memang bener-bener bikin lembab gitu. Jadi saya pun pernah nyoba rekomendasi ini sama adik saya yang enggak penderita eksim gitu ya. Dia pun kayak ngomong ini enak banget ya, lembut banget di kulit, terus kayak gampang banget nyerapnya dan gak bikin lengket gitu. Jadi kayak emang ini bagus banget deh pokoknya gitu ya. Kemudian ada lagi pelembab yang saya pakai juga, itu saat kulit saya juga nggak kambuh atau lagi baik-baik saja, itu saya coba ini, yang ini harganya lumayan terjangkau. Ini saya pakai dari Krim Dove. Oke, ini harganya murah tapi menurut saya lumayan bikin melembabkan gitu ya, melembabkan seluruh badan, pemakaiannya pun gitu. Jadi lumayan menutrisi kulit kita yang kering. Jadi ini saya pakai saat kondisi saya sedang baik-baik saja atau tidak kambuh eksimnya. Itu adalah beberapa rekomendasi pelembab yang dapat kalian gunakan untuk mengatasi eksim kalian. Semoga kalian menyukai video ini, karena saya membuat video ini sebenarnya untuk membantu atau men-share, siapa tahu di luar sana mungkin yang lagi bingung atau sedang mencari sebenarnya pelembab apa yang harus dipakai gitu ya. Karena saya pribadi sebagai penderita eksim tuh memang sudah banyak mencoba ini itu gitu ya. Ada yang cocok, nggak cocok gitu. Jadi memang harus trial and error dan kita emang harus coba-coba gitu. Jadi dan yang produk yang sudah saya jelaskan tadi adalah produk-produk yang menurut saya memang itu berpengaruh gitu, berpengaruh saya.
Dan semoga rekomendasi ataupun pilihan pelembab yang sudah saya jelaskan tadi dapat kalian coba dan dapat berpengaruh juga di kalian gitu ya. Dan jangan lupa untuk penderita eksim itu harus selalu menggunakan pelembab. Jangan sampai membuat kulitnya kering ya, karena kalau kulit kering nanti biasanya akan langsung timbul gatal, dan kalau udah sampai garuk ya udah itu bencananya di sana gitu. Kalau udah gatal kemudian kita garuk, kita tahu kuku kita itu memang ya kita nggak tahu bersihnya gitu ya, bisa saja ada kuman gitu, jadi atau ada kuman atau bakteri sehingga dapat menyebabkan infeksi. Nah nanti itu akan berlanjut lagi menjadi masalah yang baru gitu. Jadi produk-produk yang saya sampaikan tadi adalah produk atau pelembab yang esensial yang harus digunakan oleh penderita eksim seperti kita, seperti saya, dan mungkin juga kalian yang menonton video ini saat ini sekarang. Oke, kalau kalian suka tolong di like, bisa di share juga, dan please subscribe karena saya akan membagikan lagi video-video lainnya mengenai produk sabun dan info-info lainnya mengenai eksim berdasarkan pengalaman pribadi saya. Men-share produk apa yang sekiranya bermanfaat ataupun dapat dijadikan sebagai alternatif pelembab ataupun alternatif mengatasi eksim kalian. Oke, terima kasih sudah menonton channel saya, video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.